Beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan menyiapkan fasilitas kesehatan dalam upaya mendeteksi dini penyakit hepatitis akut. Masyarakat juga diminta waspada terhadap gejala yang muncul agar segera mendapatkan penanganan demi terhindar dari resiko buruk pada pasien. Penyakit hepatitis akut yang menimpa sejumlah anak hingga kini masih belum diketahui penyebabnya. Sejumlah gejala yang dialami pasien yang diduga menderita hepatitis akut misterius ini diantaranya demam, sakit perut, muntah-muntah, diare, urin berwarna pekat, warna kuning pada mata dan kulit, kejang hingga penurunan kesadaran. Sebagai langkah untuk deteksi dini dan mengantisipasi merebaknya hepatitis akut, pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan bagi pasien dengan gejala penyakit tersebut. Di Puskesmas Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, rangkaian pemeriksaan gejala hepatitis akut dilakukan. Mulai dari anamnesa atau mengumpulkan informasi terkait gejala, pemeriksaan fisik hingga tes fungsi hati. Hingga Selasa pagi, belum ada pasien dengan gejala hepatitis akut yang diperiksa di puskesmas ini. Kalau misalnya ada warga yang dengan keluhan dicurigainya ke arah hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya itu, kan dia gejalanya seperti gangguan saluran cerna gitu ya, dan ada gangguan kuning juga gitu. Jadi memang kita diperiksa sesuai dengan polinya dulu, artinya sesuai dengan usianya. Di sini ada poli anak, poli remaja atau poli umum. Lalu nanti diperiksa sama dokter, di anamnesa dan pemeriksaan fisiknya, kita sudah bisa pemeriksaan untuk enzim fungsi hati. Jadi kan yang kita pertama dari anamnesanya seperti apa. Kalau sudah ke arah kecurigaan ke sana, kita cek di labnya, kita fungsi hatinya sudah ada, SGOT, SGPT di sini ada, bilirubin juga ada. Jadi nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Kalau ada terjadi peningkatan tapi masih di bawah 500 fungsi hatinya, kita melakukan namanya observasi. Nanti 3 hari kita cek ulang lagi. Tetapi kalau kondisi keadaan umumnya tidak memungkinkan, artinya kondisinya lemah gitu ya, walaupun belum masih di bawah 500 fungsi hatinya gangguannya, kita tetap observasi di ruang tindakan namanya. Nanti kita konsultasi ke rumah sakit, ke RSUD. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril menyebut mengetahui dan waspada terhadap gejala muncul sejak awal penting dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut agar anak tidak terlambat ditangani serta mencegah resiko kematian. Karena sebetulnya pasien ini sama seperti hepatitis yang sudah kita kenal saat ini ya. Jadi kalau dia masih gejala awal tadi dengan mual, muntah atau hanya sakit perut sampai diare, itu penanganannya sudah ada protapnya atau tata laksananya. Apakah cukup dilakukan di puskesmas atau di rumah sakit umum daerah. Tidak mesti harus disampaikan ke rumah sakit yang lebih besar. Itu penanganannya. Kemudian yang kedua, kalau gejala yang berlanjut, ya contoh dia sudah kencingnya seperti ART, kemudian BAB-nya sudah seperti dempul atau pucat keputihan, dan juga ada kuning di mata, di badan, maka itu penanganannya juga ada stepnya. Dan satu lagi, kalau sudah lebih berat, contohnya pasien ini dengan kejang, kemudian dengan kesadaran yang menurun, maka itu harus dilakukan, ditangani di rumah sakit yang besar. Sebagai contoh, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Syahril juga menyebut pemerintah telah menunjuk sejumlah rumah sakit umum pusat yang tersebar di seluruh provinsi sebagai rujukan pasien dengan gejala hepatitis akut. Kementerian Kesehatan mencatat, per tanggal 22 Mei, belum ada pasien yang terkonfirmasi positif hepatitis akut. Ada 14 dugaan hepatitis akut di Indonesia di 7 provinsi di Indonesia, 1 kasus probable, dan 13 pending classification. Indrayani Laksmi, Aryo Asmoro, Jakarta.